Ya, halo Finers, sahabat penambang koin Fi. Ya, ketemu kembali di channel ini. Ya, hari ini ya kita mendapat informasi dari Mod Respon. Nah, Mod Respon itu yaitu membahas tentang mengenai mainnet. Dan mainnet ya itu adanya di bulan Desember. Jadi teman-teman hanya beberapa hari lagi ya. Mudah-mudahan kita akan menemukan fitur mainnet yang baik tentunya seperti itu teman-teman. Nah, silahkan teman-teman ya, itu seperti biasa periksa layar beranda Anda dan baca info di bawah tombol teman-teman. Dan menu Anda akan menemukan fitur mainnet dengan banyak info. Nah, daftarkan periksa untuk persiapan dan pengaturan kunci. Jadi kita semuanya sudah membuka, kemudian kita membuka peraturan kunci ya teman-teman. Karena apa? Karena mainnet akan dilakukan itu 2 periode. Ternyata 2 periode ya. Mudah-mudahan periode pertama kita berhasil, kalau tidak ya mudah-mudahan periode kedua kita berhasil. Nah, jadi periode pertama yaitu jaringan tertutup teman-teman, atau Fire Wallet Mainnet ya. Kemudian peluncurannya itu di bulan Desember ini teman-teman, bulan Desember 2021. Kemudian ada lagi jaringan terbuka ya, yaitu dibuka sepenuhnya untuk mainnet. Nah, mungkin kalau yang Desember ini tidak dapat gitu ya, itu nanti akan ada mainnet lagi beberapa bulan. Nah, periode ini teman-teman, ini dapat dimulai pada bulan Maret ya, bulan Maret 2022, yaitu tanggal 14 Maret 2022 sampai yaitu dengan jaringan terbuka Fi 2 tanggal 28 Juni 2022, atau ya mungkin lebih lambat seperti itu ya, antara itulah. Nah, jadi KYC ya dalam beberapa bulan mendatang, itu artinya nanti akan dibuka KYC dari mulai Desember ini sampai beberapa bulan mendatang teman-teman. Nah, dan harus menggulirkan solusi KYC ini untuk semua pioner. Nah, kemudian kita diberitahu nanti di layar beranda apabila ya aplikasi atau fitur dari KYC ini akan hadir teman-teman. Nah, kemudian kita juga lihat yaitu tentang Fi saldo. Nah, hanya saldo Fi yang dapat didistribusikan ke akun KYC ID ya, yang akan diizinkan untuk ditransfer ke saldo mainnet. Nah, hari ini kita sudah lihat beberapa saldo kita, kemudian ya nanti ke mainnet berapa. Kemudian di Pi Browser yang baru-baru saja kita ketahui ini 0 ya, Pi mainnet di Pi Browser itu masih 0 gitu. Nah, ini akan dilakukan dalam beberapa batch ya, dan Anda dapat memilih untuk mengunci hari ini atau ke depan, karena Pi ada yang dapat ditransfer untuk mendapatkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Nah, jadi teman-teman, kalau kita kunci lebih tinggi, lebih lama, ya hasilnya nanti akan lebih tinggi karena presentasenya ya itu akan meningkat. Ya, boleh kunci 100% untuk 3 tahun akan datang, boleh persennya 50% untuk 3 tahun akan datang, atau sesuka hati kita kunci yaitu pada ya lingkaran-lingkaran 20%, 30% itu dalam waktu 2 tahun atau 1 tahun. Tetapi pastinya itu hasilnya lebih kecil daripada kita menguncinya dalam waktu yang sangat lama. Nah, kemudian teman-teman, ingatlah untuk kembali ke halaman beranda kita setiap 24 jam sekali, karena itu untuk mengetuk ya tombol penambangan yang bernama petir. Nah, jadi jangan keluar, cukup tutup aplikasi dengan kembali dalam 24 jam. Ingat ya, juga untuk menyelesaikan 3 sesi pertambangan untuk membuka peran kontributor dan menyiapkan lingkaran keamanan. Tambahkan orang di luar Fi untuk menggabungkan atau bergabung menggunakan kode undangan kita. Ya, seperti itu terus teman-teman ya. Jadi buat selamat menambang lah buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita ya tentunya dalam keadaan sehat selalu teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, bahwa pengeluaran Fi adalah urusan semua orang. Pertimbangan ini ya, ini pengeluaran Fi ini memberikan nilai Pi. Oh, ini sangat gila teman-teman. Karena apa? Karena Fi mendapatkan nilai ketika ini menghabiskan Pi untuk barang dan jasa. Ya, di Fi Browser sudah banyak sekali yang namanya marketplace yang menggabungkan antara pioner dengan
pertukaran barang atau barter? Dari jawabannya yang akan diberikan kepada kita adalah ketika orang-orang memiliki penghasilan, mereka merasa lebih aman untuk membelanjakan uangnya untuk barang-barang yang tidak hanya diperlukan, tetapi juga barang-barang yang merupakan resep preventif dari barang-barang teknologi ya, seperti laptop, handphone dan lain sebagainya. Jadi keterampilan artistik juga ya kan, nilai-nilai dan ya cerita-cerita pelanggan lah menyukai bagaimana dan menikmati yang ya ada pada kita dan orang lain. Jadi teman-teman ya, ketika pengeluaran berhenti ya dan kita mencegah orang lain mendapatkan penghasilan dan tidak mendapatkan penghasilan, orang merasa aman di spending ya. Dan kemudian uang tidak diterima dari orang lain, tidak dikeluarkan juga teman-teman. Nah kemudian FI memberi kita akses ke barang dan jasa yang berkualitas. Pengeluaran FI untuk barang dan layanan bisnis FI itu memberi pemilik bisnis ya menjadi ketentraman bahwa layanan dan perbaikan itu memberikan sesuatu yang dibutuhkan dan signifikan. Nah kemudian ketika itu ditegaskan kuat dalam hidup dan dalam transaksi FI mereka, dan mereka juga dapat melihat bahwa itu benar-benar orang-orang yang pada akhirnya ingin berada pada ekonomi ya, ekonomi dan bukan hanya karena barang-barang jasa yang diterima. Jadi keuntungan orang lain untuk dalam ekonomi FI adalah keuntungan kita. Meski mungkin tidak segera, tetapi seiring persaingan serta ya keragaman tentunya, produk dalam ekonomi FI ini sangat tumbuh ke depannya teman-teman. Nah kemudian mereka sudah menghabiskan ya banyak ya dolar ya, karena ya untuk membangun bisnis FI ini sangat begitu banyak menguras tenaga, pikiran dan mungkin keuangan ya. Karena itu barang ekonomi di Amerika Serikat juga menghabiskan pi karena ingin barang-barang ekonomi, dan sementara ekonomi akan terus berjalan lanjut ke depan. Jadi buat pioner semuanya tetap semangat semuanya teman-teman. Oke, dan terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya lulus mainnet, mau itu gelombang pertama atau gelombang kedua. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam sukses. Assalamualaikum.